dan dentin pada gigi. Di daerah dentin dan email biasanya terdapat penumpukan plak yang disebabkan oleh bakteri atau awalnya bakteri yang menyebabkan menjadi biofilm yang lama sinyalnya. Bagaimana, Dok? Wah, keluar masuk, oh, Mbak. Nggak dengar saya. Tapi kalau kayak gini saya ngajar juga, kalian juga nggak terlalu jelas ya. Yang tadi sejak tadi juga keluar masuk suaranya. Iya, Dok. Tadi lebih sering tidak ada suara dokternya. Yang pelajaran Budona, kontaknya Budona tadi lancar. Tadi sempat ada terkendala sih, Dok. Sama aja lancar. Sama saja, tapi lebih itu Budona lebih apa sinyalnya lebih baik di pas di Budona, Dok. Ya, sekarang proses kerjanya karies kan sudah. Ini teori karies. Jadi ada beberapa peneliti pendahulu yang mendefinisikan teori kariesnya. Misalnya Miller. Miller bilang bahwa reaksi karies itu reaksi kemikoparasitik. Kemiko itu apa? Ada asamnya, hasil perkembangan parasitiknya bakterinya. Kemudian dengan adanya asam itu, maka yang lunak itu mesti jaringan keras. Yang lunak itu jaringan keras. Berarti menurut Degian Aulia, kalau ada kemikoparasitik proses, yang perlunaan itu daerah pulpa 2 atau emal dentin. Mohon maaf, Dok, mohon diulang kembali, putus-putus. Kalau ada reaksi kemikoparasitik, itu yang diketahui reaksi kemikoparasitik itu pulpa atau emal dentin. Email dentin, Dok. Kok jawabnya? Kenapa kok emal dentin? Dok, Kenapa kok emal dentin? Pulpa enggak apa? Iya, tapi terakhir. pulpa iya, tapi terakhir, Dok. Terus pulpa itu ada lunak enggak? Terjadi perlunaan jaringan pulpa itu enggak? Tidak, Dok. Iya, jadi yang lunak itu ya jaringan keras, dan pulpa kan jaringan lunak. Enggak pelunakan. Hasil dari pelunakan, ya, hasil dari pelunakan karena asamnya itu terjadi pelarutan sisa-sisa jaringan yang telah dilunakkan. Jadi kalau sudah digerogoti ya akhirnya terus jadi rusak. Ya. Kalau menurut Kerr bilang bahwa penyakit yang menyerang bagian keras gigi yang menghadap rongga mulut dengan adanya desintegrasi. Kalau yang jaringan ini, yang Kerr ini hanya bilang bahwa karies itu terjadinya pada jaringan keras. Terus kemudian ditandai dengan desintegrasi. Desintegrasi itu tidak terintegrasi berarti ngoprol kalau orang Jawa bilang. Ya, kemudian Case dan Fitzgerald dia bilang bahwa proses itu
larutnya. Jadi dia kalau yang atas itu proses asamnya, kalau yang isi gas itu dia tidak lagi prosesnya tapi hasilnya. Hasilnya lunak itu komponen anorganik kemudian organik. Kemudian ini GV Black. Ada beberapa teori tentang karies. Ia menyatakan bahwa urutan yang tertinggi sampai yang terendah. Satu pada pit dan fisur. Pit dan fisur itu bagian mana dari gigi ya? Mbak Violita Stefani. Pit dan fisur itu di permukaan mananya gigi? Di permukaan oklusal, Dok. Ya, pintar. Jadi oklusal itu kalau ada pit dan fisur, ya itu tempat yang tidak rata, toh. Tadi kasar kan, tapi kan kasarnya ini kan karena anatomis kasarnya karena dari sananya, dari Allah. Sehingga ya mau gimana kan gitu ya. Tapi itu potensi menjadi karies. Jadi akhirnya harus gimana tuh? Ya harus sikat giginya lama ya di situ. Terus yang dimakan berserat. Ya sekalian bersihin gigi. Gitu. Kemudian yang kedua di permukaan proksimal, interproksimal. Jika permukaan interproksimal itu permukaan mana sama mana? Mbak Jessica? Iya, Dok. Ya. Interproksimal itu permukaan mana? Dok. Permukaan mana? Incisi. Anda Kusumawardani, interproksimal itu permukaan mana? Hah? Permukaan mana, Mbak? Interproksimal? C. Minus. Incisi. Permukaan interproksimal kok gigi? Sing buat jawabnya gigi, Mbak. Ya saya tanyakan permukaan. Permukaan gigi itu ada berapa? Interproksimal itu Ayo, ada di dentin, Dok. Fatma Amanah. Di dentin, Dok. Interproksimal kok di dentin? Mbak Dinda Ardini, permukaan interproksimal itu di permukaan mana sama mana? Bisa. Izin, Dok. Permukaan interproksimal itu di antara batas gigi.
Oh, aku yang keprode iki. Ada iki. Ayo, terus piye iki, Mbak? Nek kok pada pemahaman. Udah kita saya kirim modul dan atau modul praktek sama teori saya ajar dibaca dulu. Terus kemudian ini saya minta ganti jam. Jadi minggu depan sudah siap. Buat aja ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Halo, ini sudah jam 11. Ini masih bisa nggak? Nanti mati lagi, dicoba lagi ya. Nah, sekarang Mbak Ita Nifani, permukaan proksimal itu permukaan mana sama mana, Mbak? Mbak Ita, ya, proksimal itu permukaan mana? Karies yang terbentuk pada permukaan halus antara batas gigi. Sik toh. Permukaan proksimal itu mana? Saya nggak mau definisinya. Kok Rano sih ngerti iki piye dinal morfologinya? Proksimal itu mesial sama distal. Sudah pernah dengar atau nggak tahu ya? Semuanya diam semuanya. Oh, saya lupa ya dong. Sekarang Mbak Printa, ayo Mbak Printa Diva. Saya mau tanya, permukaan gigi itu ada berapa? Ada 5, Dok. Apa saja? Apa saja, Mbak? Mesial, distal, labial, bukal, lingual. Mesial, distal, labial, bukal, lingual. Ada palatinal piye? Aduh, ini piye ini? Mau masuk konservasi ke orang ngerti bagian-bagiannya. Daftar Lutfi. Permukaan gigi itu ada berapa? 5, Dok. Apa saja? Kok tekan apa saja kok semua mandek? Ini mahasiswa loh, masa mau diajari satu-satu? Aksa Rizkuna. Apa saja? Mesial, incisal, palatal, mesial, distal, oklusal, labial, incisal, bukal, palatal. Masa PR menes sih mau gampang. Permukaan gigi itu ada 5, mesial, distal, bukal atau labial, lingual atau palatinal, incisal atau oklusal. Ini pelajaran nenek ini. Giska, Ginsa, ulang lagi. Permukaan gigi itu ada berapa? Ilfil ya. Iso sinyale elek. Saya nggak dengar ya, Mbak.
Sudah menjawab belum sih? Sudah, Dok. Ada 5 bagian, itu labial, oklusal, lingual, bukal, palatinal. Ulang lagi. Mesial, distal, lingual, oklusal, palatinal. Mesial, distal, palatal, oklusal, mesial. Terus kemudian, ya nanti kalau itu ya, saya bingung sendiri ini cara ngajarnya, mau sinyalnya ya jelek ini. Kemudian pertama kan pit fissure, yang kedua permukaan proksimal, mesial distal, yang ketiga pada gingival third, sepertiga gingival dari permukaan cervical. Makanya kalau istilah-istilah ini tidak dimengerti, mahasiswa bingung, maka ya nggak akan kena pelajaran konservasi ini. Ya, sepertiga gingival itu dihitungnya dari serviks. Tahu letak serviks enggak? Serviks letaknya di oklusal atau di mana? Mbak Ridita Febriana, cervical letaknya di mana? Cervical di daerah mana? Perbatasan mahkota dan permukaan akar. Piye iki kok do tali kabeh dental morfologi ne. Yang keempat, permukaan rata atau halus. Ya. Itulah urutan yang paling sering terkena karies sampai yang jarang. Ini yang tadi ada lagi karies, yang substrat. Substrat itu apa toh? Nah, substrat itu karbohidrat yang menjadi faktor untuk pertumbuhan dari plak. Gula, ya. Plak sendiri lengketan, yang tadi saya bilang matriks itu ya, kalau bahasa intinya lengketan. Ya. Nah, sekarang yang penting ini klasifikasi karies. Kalau sudah masuk ke konservasi, itu tidak ada lubang di sebelah situ, sini. Dibahasakannya dengan letak kariesnya. Yang pertama, klasifikasi pertama, klasifikasi primer. Terjadi pada saat serangan pertama. Jadi maksudnya kita lihat orang itu lubang, meskipun kotor, meskipun bersih, tapi baru tahu saat itu, maka disebut karies primer. Karies sekunder yaitu sudah ditambal, tapi kemudian ada pecah. Kemudian kalau enggak ada darah keluar. Itu namanya karies sekunder. Kemudian klasifikasi 2, rampan karies, gigis itu loh, Dek. Sifatnya berjalan cepat dan meliputi sejumlah besar gigi. Kalau karies kronis, itu lawannya karies akut. Terjadinya lambat. Ya, tapi nanti jadi rusak, jadi lambat. Klasifikasi ketiga, yaitu bagian mana yang yang dikenai karies. Satu tadi pit dan fissure, yang kedua smooth surface karies. Klasifikasi keempat, senil karies. Karies yang terjadi di atas gingiva, di atas cervical. Makanya tadi saya tanya cervical, namanya senil karies. Klasifikasi 5, residual karies. Jaringan karies yang tersisa setelah preparasi kavitas.
Jadi kalau ada sudah ditambal, kemudian ada huruf karies singkir ya, di atas tambalannya, maka itu disebut klasifikasi ke ya. Dipelajari dulu semuanya. Sampai ini dulu, jangan usah sampai bawah, nanti kalian bingung. Sambil dibuka lagi dental morfologinya. Email itu sebelah mana, etin sebelah mana, mesial sebelah mana, distal sebelah mana. Itu ya. Ya, saya rasa cukup sekian karena ini saya juga mau ke teori histo. Sudah telat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.